udah nggak tahu lagi mau cerita ke siapa masalahku waktu itu. Beli obat, Misagrip 5 amplek, saya minum langsung. Malamnya itu badan tuh sakit semua, biru semua. Sampai biru? Iya, terus udah cuma bisa nangis kayak orang lumpuh gitu di tempat tidur. Jadi udah lemes semua ya? Iya. Nggak ada orang sama sekali? Nggak ada orang sama sekali. Dan kamu nggak ngehubungi siapa-siapa? Enggak. Di pikiranmu apa waktu itu? Halo, assalamualaikum Sobat RTV. Kali ini kita berada di segmen Podcaster. Sudah bersama kita Kak Nisa. Dan Kak Nisa ini punya pengalaman hidup yang mungkin bisa jadi pembelajaran tentunya buat Sobat RTV. Langsung kita sapa dengan Kak Nisa. Halo, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam. Suara-suara kayak gini nih, suara-suara yang gampang didengar biasanya. Iya, ciri khas soalnya. Iya benar, serak-serak kayak gini. Jadi gimana nih pengalaman hidup apa yang mungkin Kak Nisa ingin sampaikan ke Sobat RTV yang nonton? Waktu itu kejadiannya di usia 15 tahun. 15 Pas tahun. SMP kelas 2 ya kalau nggak Kelas 3. Oh, kelas 3. Iya. Oke, kelas 3. Itu mulai masa-masa labilnya anak-anak ya waktu itu. Nah, di waktu usia 15 tahun itu Kak Nisa apa yang sudah dialami sama Kak Nisa waktu itu? Di sisi perjalanan itu tadi, aku sempat berhenti 1 tahun sekolahnya. Oh, karena kenapa? Ekonomi juga. Iya, Pekerjaan ayah Kak Nisa apa waktu itu? rental mobil. Oh, rental mobil. Ibu? Ibu bantuin ibu rumah tangga. Itu aja. Oke. Berarti waktu itu pas waktu kena pandemi Covid nggak sih? Enggak. Belum. Oh, belum. Sebelumnya pandemi malah. Oh, justru sebelum pandemi itu ya sudah. Pas harus berhenti 1 tahun itu, apa yang disampaikan orang tua waktu itu ke Kak Nisa? Penjelasannya ke Kak Nisa waktu itu? Ikhlas. Oh gitu. Iya. Iya, sempat nolak karena kan beda sama anak lainnya yang harusnya sekolah jadi berhenti gitu. Tapi sempat ada penolakan nggak sih dari Kak Nisa? Iya, pasti. Oh, pasti ya. Kayak sering marah tanpa alasan, terus sering murung juga di kamar waktu itu. Berarti selama setahun apa kegiatannya Kak Nisa waktu itu? Antar jemput adik sekolah. Oh gitu. Kalau boleh tahu apa sih masalah yang dihadapin sama keluarga Kak Nisa waktu itu? Tentang ekonomi ya, terus masalah mertua sama menantu itu pasti. Oke, yang nggak selesai-selesai ya. Ikut campur rumah tangga. Itu tengkar sering di depan aku juga. Jadi banyak Kak Nisa. Iya. Kena mental juga waktu itu, kayak coba bisa nangis aja itu. Tapi gini, di posisinya Kak Nisa waktu itu mungkin kan ada kejadian yang nggak mengenakan lah ya. Itu Kak Nisa hal terendahnya apa waktu itu? Titik terendah itu di saat aku kerja sih. Waktu SMP itu mungkin masih belum ngerti ya. Jadi kayak masih kenapa gitu. Jadi mulai ngerti itu pas udah kerja. Di titik terendah pas benar-benar jauh sama orang tua. Oh, mulai dirasakan. Iya. Jadi setelah lulus itu SMA itu 2020. Setahun 2021 ke Surabaya kerja. Ya itu, masalah datang terus ngerasa sendiri kan. Itu masih belum sama ayah. Masih udah 3 tahun ya, dari 2015 sampai 2021 baru ketemu Sama ayah? Iya. Jadi benar-benar kayak plus gitu. Selama belum ketemu sama ayah tinggalnya sama siapa? Sama Uti di Pacitan. Oh gitu. Iya. Akhirnya memutuskan untuk merantau ke Surabaya. Balik lagi ke Surabaya. Iya, balik lagi. Ada saudara juga, cuma aku milih ngekos waktu itu. Karena orangnya kan gak enakan ya aku. Kalau mau tinggal bareng itu kayak takut ada omongan-omongan yang tambah ngena gitu dari saudara. Terus di titik terendah itu pas saat itu ngerasa kayak capek aja, kenapa kok sendirian gitu.
mau sambat ke ibu, mau curhat ke ibu juga nggak bisa, takut nambah beban. Dan pas ketemu sama ayah, karena aku nggak tega juga, minta tolong sama aku buat ambil sepeda pakai namaku, kena tipu lagi. Ya, kena tipu lagi ayahku, sepedanya dibawa dan itu atas namaku. Aku dikejar-kejar lagi dan di saat itu aku ngerasa kayak ini kenapa kok nambah luka lagi gitu, yang lama belum selesai gitu, kenapa ditambah lagi. Dan yaitu minum obat Misagrip 5 emplek, langsung beli aku malamnya. Malam waktu itu? Iya, malam waktu itu. Pas tahu kalau sepedanya dibawa lari sama orang? Iya. Terus juga ayah juga nggak ada komunikasi apapun sama aku. Oh, tidak ada penjelasan kenapa dan bagaimana nanti ke depannya gitu? Iya, cuma bilang udah wis biarin gitu aja. Kan nggak bisa kayak gitu ya Bu ya. Benar. Yang dikejar saya gitu. Udah nggak kuat ini, mau cerita ke ibu juga takut. Soalnya ibu juga udah membatasi jangan gitu. Tapi aku masih namanya juga anak, tetap anak ke ayah gitu. Betul. Udah nggak tahu lagi mau cerita ke siapa masalahku waktu itu. Beli obat Misagrip 5 amplek, saya minum langsung. Malamnya itu badan tuh sakit semua. Iya. Biru semua. Sampai biru. Iya. Terus udah cuma bisa nangis kayak orang lumpuh gitu di tempat tidur. Jadi udah lemes semua ya? Iya. Gak ada orang sama sekali? Gak ada orang sama sekali. Dan kamu gak ngehubungi siapa-siapa? Enggak. Di pikiranmu apa waktu itu? Kalau memang mati sekarang nggak apa-apa, aku gitu. Iya. Kayak gak apa-apa, diambil aja aku, udah nggak kuat. Tapi besok paginya itu masih melek ya, itu kejadian masih semalaman itu melek aku. Apa ya, kalau bahasa Indonesia melek itu masih belum bisa tidur? Iya, masih belum bisa tidur. Itu masih nangis gitu kan. Ya Allah, kok nggak diambil-ambil gitu. Oke. Sampai pagi subuh itu aku harus bangun karena gak bisa kayak gini terus. Jadi aku langsung ambil wudhu, sholat. Dari situ udah mulai kayak putih kembali. Iya. Itu badan, seluruh badan warna Iya. biru semua, biru. Semuanya. Kamu Tapi sampai pusing apa? pusing ya. Pusing ya. Pusing. Mual nggak sih waktu itu? Mual. Tapi nggak bisa bangun kan udah lemes semua. Soalnya. Kamu waktu itu hanya tidur saja berarti semalam? Iya, Apa tidur-tiduran gitu ya? Iya, terlentang gitu. Terlentang aja. Iya, kayak orang lumpuh gitu. Oh, nggak bisa gerak juga? Udah lemes semua. Udah lemes semua. Iya. Kalau emang waktunya itu udah nggak ada ya kan. Tapi masih dikasih kesempatan. Dan apa yang membuat waktu itu kamu pagi memutuskan untuk aku harus bangkit nih? Sadarku gini, kayak kalau memang aku belum diambil, sembuhin aku. Subuh itu aku langsung ambil wudhu, sholat, tak kuat-kuatin badan ini. Terus paginya langsung kerja lagi, kayak nggak ada apa-apa gitu. Kayak wow, aku juga ngerasa kayak kok bisa ya aku gitu. Berarti Allah masih sayang sama Kanisa ya? Gitu. Caraannya Allah bantu Kak Nisa dan jawab Kak Nisa itu lewat itu gitu ya kan. Kalau secara logika kan ya, kalau udah minum segitu banyak udah. dan badan udah lemes semua, udah biru, itu kayaknya udah nggak ada harapan ya sebenarnya. Cuma Allah di situ, ya itu komunikasinya Tuhan sama hambanya tuh kayak gitu ya, sedih itu gitu. Betul. Dan waktu itu apa yang kamu harapkan waktu itu? Cuma minta dikuatin aja. Dikuatin aja. Iya, nggak minta apa-apa waktu, cuma kalau emang ini jalannya dikuatin aja, udah. Apapun nanti kedepannya harus kuat lagi gitu. Betul. Sampai sekarang. Dan tapi selama itu ada nggak pikiran-pikiran aneh lagi dalam tanda kutip yang tadi kayak itu tadi? Mungkin kan gini, terkadang lah ketika kita menyendiri mungkin ada hal yang Tiba-tiba datang, keinget lagi kan? kejadian-kejadian yang nggak enak tentang orang tua atau masalah lainnya kayak gitu. Pernah nggak sih? Pasti Bu. Iya pasti ada kepikiran kayak mau ngakhirin hidup lagi tuh pasti. Ada. Sampai sekarang. Terus waktu itu apa?
solusinya lah. Solusinya kamu. Mengatasi waktu itu. Karena dari kecil tuh aku dididik untuk kayak di pikiran kayak gitu tuh nggak ada. Jadi kayak ketika aku mikir lagi itu, orang kemarin aja udah berusaha mati kok nggak mati-mati. Kenapa sekarang nyerah lagi? Kan kemarin sudah dilewatin. Gitu kayak gak apa-apa. Nangis akhirnya, ngeluapinnya lewat nangis. Habis itu sholat, ambil wudhu, sholat lagi. Cara ngadepinnya seperti itu terus aku. Dari orang tua kamu apa sih yang kamu harapkan sebenarnya? Jadi rumah. Jadi rumah pastinya ya. Iya. Aku lihat dari matanya Kak Nisa tuh banyak hal sebenarnya. Termasuk cewek dia kuat kuat ya? loh. Aku terharu. Bukan terharu sih, hebat kamu gitu. Ada di posisi kamu yang sekarang dengan usia kamu yang masih muda. Kamu tuh hebat. Sekarang usia berapa? Jalan 24. Jalan 24. Iya. Oke. Dan memang ketika ada suatu hal yang tidak mengenakan, butuh bertahun-tahun mungkin untuk menjalani hal seperti biasa itu nggak segampang orang yang lihat, dan itu ya hanya kita yang merasakannya ya. Iya, benar kata orang, sembuhin luka batin tuh nggak bisa 1 tahun 2 tahun, bahkan ada yang 10 tahun itu baru bisa sembuh kayak gitu. Pernah nggak merasa aku pengen kayak gini juga gitu di dalam lingkaran rumahku gitu? Pernah ya pasti itu Pak. Pasti. Cuma kembali lagi kayak udah takdir. Aku mesti kayak mungkin takdirnya seperti ini. Ya iri pasti ada kok. Enak ya orang-orang gitu kayak diratukan sama ayahnya. Pasti. Tuh. Tapi sempat nggak sih kamu berpikir bahwa karena biasanya cinta pertama seorang anak perempuan itu adalah ayahnya. Ketika kamu mendapatkan dan dihadapkan dengan figur ayah yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya Kak Nisa, apa sih yang menjadi pegangan gitu buat Kak Nisa ke depannya? Karena kan Kak Nisa harus lanjutin hidupnya Kak Nisa kan ke depan. Kak Nisa juga akan membangun sebuah keluarga lagi. Apa sih yang akhirnya itu bisa dijadikan pembelajaran gitu untuk hidupnya Kak Nisa ke depan? Gak bakal ngulangin lagi. Aku gak bakal nyari suami yang kayak ayah. Aku sayang tapi gak mau dapat yang seperti ayah. Gitu. Karena kecewa itu sampai sekarang belum bisa sih. Terlihat baik-baik aja tapi sebenarnya sakit masih. Terus Kak Nisa berpikir karena gimana pun beliau adalah tetap ayahnya Kak Nisa. Bagaimanapun gitu. Dan sekarang Kak Nisa tinggalnya sama siapa? Sama ayah. Oh, sama ayah? Iya. Berarti ketemunya sudah lama? Iya, 2021 itu. 2021 itu ya? Iya. Cuma ayah kan gak mau balik ke rumahnya, jadi milih ngekos sampai sekarang. Jadi kayak misah sama keluarganya sendiri. Gitu. Dan ngumpulnya bareng sama Kak Nisa? Iya. Berarti Kak Nisa ngekos juga? Iya, sama ayah juga. Oke. Kalau boleh tahu ayah sekarang sibuknya apa kerjaannya? Ayah sekarang belum kerja sih. Berarti yang menafkahi Kak Nisa? Iya. Wow, berarti strong woman ya? Sama adik juga? Iya, dibantu ibu juga. Ibu juga jualan di sana, di Pacitan. Jadi keuangannya ada yang backup juga gitu. Berarti ayah sama ibu nggak divorce, nggak bisa, cuma renggang gitu ya? Udah bisa, udah bisa, udah di pengadilan juga. Kembali lagi ke hal yang mungkin Kak Nisa harus lewati sampai sekarang ya, tentang rasa ingin bunuh diri itu. Ketika hal itu muncul, ada nggak sih tips buat teman-teman yang agar lebih bisa untuk tidak melakukan hal itu gitu pikirannya? Intinya kalau imannya kuat buat teman-teman semua, pasti selalu Allah kasih hidayah. Iya benar. Iya. Seterpuruk-puruknya, sebuntu-buntunya pikiran kita, kalau Allah masih kasih kesempatan, masih kasih jalan keluar nggak tahu dari mana, asal kita percaya aja, pasti akan selalu ada jalan.
Sekarang berapa persen sih perkembangan Kak Nisa dalam menjalani hidup dari yang awal tahun 2015 mungkin hal-hal yang titik terendahnya waktu itu, sekarang sudah berapa persen bisa menjalani hidup selayaknya yang lain? 70% mungkin ya. 70%. Karena mengobati luka itu nggak segampang itu. Iya, betul. Tapi ada hal-hal nggak sih untuk menutupi itu semua agar Kak Nisa bisa kembali ceria lagi? Apa yang Kak Nisa lakukan? Keluar. Iya, keluar. Hanya untuk sepedaan aja itu sudah bisa. Betul karena sebenarnya Kanisa tuh mencari rumah, ya kan, rumah itu gitu. Mungkin ada tips dari Kanisa gimana caranya sih kita anak muda gitu, anak-anak muda yang ada di keluarga yang tidak utuh gitu, gimana sih caranya mereka mencari rumah itu tuh yang mereka cari? Kalau dari pribadi aku belajar buat berdamai aja. Buat teman-teman kayak memang berat kalau mau ngejalanin tuh kan, coba buat berdamai aja, ikhlas nerima keadaan. Yang penting percaya, setelah ada badai pasti ada pelangi, pasti akan ada kebahagiaan nanti setelah banyak air mata yang dijatuhin. Tetap semangat dan jangan kalau dulu punya mimpi tetap dikejar, berusaha gimana pun jalannya harus tetap lanjut sampai benar-benar ada di posisi kamu berhasil. Nggak tahu jalan yang mana, di cita-cita yang mana, itu aja. Kalau cita-citanya Kanisa apa? Cita-citanya pengen bahagiain ibu, itu aja. Ibu sama adik-adik. Mulia banget ya. Jadi memang semoga nanti apa yang dicita-citakan tercapai. Terus terima kasih. Ya inilah kehidupan, pasti ada naik turun ya. Namanya kehidupan, kalau nggak ada masalah bukan kehidupan. Sinetron pun juga ada. Dan kejadian hal seperti ini, ya mungkin kamu terpilih karena memang Allah merasa kamu kuat menjalani. Kanisa bisa merasa mampu ya. Ya mungkin kuat sih, cuman orang lain ada yang lebih tidak kuat gitu maksudnya untuk menjalani, makanya diberikan ya sedikit sentilan cobaan lah kayak gitu. Tapi dari situ kan Kak Nisa bisa lebih kuat, bisa lebih menambah rasa kedewasaannya Kak Nisa pasti. Iya benar-benar. Oke, terima kasih buat Kak Nisa sudah share pengalamannya, dan ini semoga nanti Kak Nisa semakin bahagia tentunya. Amin. Ya, dimanapun berada, come on, this is life, dan Kak Nisa bisa ambil pelajaran dari masa lalunya Kak Nisa. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih. Semoga bisa menambah ilmu juga, terus pengalaman juga buat Sobat Artif yang nonton. Dan buat Sobat Artif yang nonton, ambil positifnya dan buang negatifnya. Dan tetap semangat. See you in the next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.